Allah Bapa kami di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berkumpul, mau belajar Tuhan, menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Engkau berkati kami, berkati Erik, berkati Agape, berkati Pak Jonathan. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Berkati juga yang lainnya supaya kami belajar dengan pengertian, ya, hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar tenang, dan Tuhan jauhkan dari roh-roh yang ingin mengganggu kami belajar. Biarlah Tuhan yang berkuasa yang menemani kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ini Erik gimana ini? Katanya ada meeting katanya. Enggak, di oke aja itu lagi record. Oke, tanpa berlama-lama, kita hari ini sampai beberapa minggu ke depan, beberapa pertemuan ke depan kita akan latihan berkhotbah. Saya boleh, jadi gini ya sistemnya buat semuanya, dipersiapkan khotbahnya, dan gini, nanti setiap komentar yang ada kita sarankan untuk dicatat masing-masing. Supaya ketika orang pertama sudah selesai khotbah, kekurangan dari orang pertama itu boleh sudah terjawab, tercover atau terjawab untuk orang selanjutnya. Jadi kita bisa, jadi sebelum masuk ke orang-orang selanjutnya udah lebih baik nanti ke depannya. Oke, saya akan bertanya, siapa yang mau duluan? Di Gua Boma disediakan meja atau langsung akan mimbar begitu? Langsung berdiri di sana Pak, ada itunya, ada mejanya, ada mic, ya, ada itunya juga, ada mejanya harusnya Agape. Oke. Apa ada partitur ya Pak? Ya, nanti pakai partitur. Oke, mungkin dari Goboma dulu atau dari jembatan siapa? Antara biar nggak lama. Atau kita yang tunjuk? Ayo, siapa? Ibu Vero ya? Ibu Vero ya? Oke, silakan Ibu Vero. Boleh mengambil tempat. Perhatian kepada semuanya. Ini kita sedang dilatih. Jadi komentar-komentar yang akan diberikan kepada kita, terimalah dan jadikan koreksi supaya kedepannya ketika berkhotbah bisa lebih baik. Amin. Kita mulai dari Ibu Vero malam ini. Nanti setelah itu dari Jembatan 25 Pak Karno ya. Ya, nomor tiganya nanti dari Singkawang Apen. Nomor 4 kalau masih ada waktu, nomor 4 itu nanti nomor 4 nanti akan kita sebutkan. Oke, silakan. Saya serahkan waktu 15 menit dari sekarang untuk Ibu Vero. Langsung aja. Shalom Pak Jonathan, selamat malam semua rekan-rekan. Langsung dimulai pada hitungan sekarang kah? Ya, silakan. Kalau terlalu banyak bicara langsung next ya. Biasanya enggak sadar kalau udah ngomong. Ya, 15 menit aja. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini, terlebih kepada hambanya yang boleh memberikan kesempatan untuk saya belajar. Baik, kita langsung saja pada malam hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Perikop di atas berjudul doa minta pertolongan. Demikian firman Tuhan.
Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu, Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuatkan jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan sungguh mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan peliharalah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya memberi sebuah tema, yaitu tentang penolong. Kita tahu bahwa pada saat kapankah kita memerlukan pertolongan dari seseorang. Tentu pada saat kita mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita sudah tidak mampu lagi menahan suatu tantangan atau cobaan atau masalah yang kita hadapi, sehingga kita memerlukan pertolongan daripada orang lain. Nah, berdasarkan teks yang kita baca pada hari ini, kita melihat bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang pada saat itu mengalami kesusahan yang sangat luar biasa menurutnya, sehingga dia tahu harus kepada siapa dia berseru. Tentu kepada Tuhan yang dia tahu adalah Tuhan yang sangat mengasihinya, sesuai dengan arti namanya, yaitu yang dikasihi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa persoalan yang dialami oleh Raja Daud ini sehingga dia memerlukan pertolongan? Ada banyak hal yang kita ketahui. Ya, saya lebih spesifik lagi, yaitu kita melihat kemungkinan ini pada waktu dia mengalami pengkhianatan yang besar yang terjadi di dalam kehidupannya pada waktu dia menjadi seorang raja, yaitu dia dikhianati oleh seorang anaknya yang laki-laki. Jemaat tahu siapa namanya? Dia adalah Absalom. Nah, pada saat itu Raja Daud sebagai ayah, dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Sebagai raja, dia memiliki beban yang sangat luar biasa. Bagaimana dia harus memberikan suatu arahan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang dipimpinnya pada waktu itu, sedangkan anaknya sendiri mengkhianati dia. Ini adalah persoalan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Daud, sehingga dia berseru hanya kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihan daripada Tuhan, karena dia tahu betul bahwa Tuhan Allah lah yang sanggup melepaskan dia dari segala kemiskinan, dari segala kesengsaraan. Kalau kita berada di posisi Daud, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau orang di luar Tuhan, mereka mencari ilah-ilah lain yang bagi mereka yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kehidupannya. Tetapi tidak bagi kita orang percaya. Kita tahu bahwa seorang penolong adalah Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, apa arti itu seorang penolong? Penolong yang saya maksud di sini, kalau di dalam perjanjian lama itu adalah Roh Allah. Roh Allah yang menggerakkan para hakim-hakim, yang menggerakkan para raja-raja, dan menggerakkan para nabi-nabi untuk melakukan kehendak Allah, untuk membuat orang-orang bertobat, bersujud, menyembah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang penolong, yaitu Roh Allah. Nah, kalau di dalam perjanjian baru kita juga melihat bahwa seorang penolong yang luar biasa, yaitu adalah Roh Allah atau Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus adalah Roh yang melaksanakan kehendak Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat akhir-akhir ini di tengah-tengah dunia ada banyak masalah, ada banyak bencana, ada banyak persoalan hidup yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa
bulan lalu, yaitu tepatnya tanggal 25 Desember sampai tanggal 29 Desember kita mendengar ya ada banyak atau ada peristiwa yang terjadi, yaitu hujan salju di Jepang mengakibatkan bencana yang sangat luar biasa, dan ada 10 rumah yang mengalami kegelapan karena listrik tidak bisa dialiri. Hujan es, salju, mobil-mobil membeku karena salju itu. Bukan hanya itu saja, dilanjut lagi pada tanggal 1 Januari 2022 itu hujan di Mesir. Kalau Bapak Ibu yang melihat berita-berita, nah musibah-musibah yang seperti itu yang dialami oleh orang-orang, terlebih orang percaya, kepada siapa kita memohon pertolongan? Apakah kita mengandalkan orang yang kaya? Apakah kita mengandalkan orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi? Tidak. Mereka juga tidak berdaya ketika hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Hanya Tuhan yang mampu memberikan penghiburan, yang mampu memberikan pengharapan kepada kita. Karena itu mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dan baru-baru ini lagi kita melihat ada peristiwa yang terjadi di Pontianak, ya. Ada 16 rumah rusak kena angin puting beliung. Pada saat suasana mencekam, pada saat suasana menakutkan, orang berlari kocar-kacir ke sana kemari. Mereka berteriak, tolong, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan Tuhan barangkali. Tetapi saya percaya ketika orang itu adalah orang yang mengimani, meyakini bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong, dia akan berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Selamatkanlah kami dari masalah ini, dari bencana ini. Dan itulah yang kita harapkan sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kita mengalami tekanan, di tengah-tengah kita mengalami masalah, jangan lari kepada hal-hal yang tidak lain. Lari kepada narkoba supaya melupakan masalah. Lari kepada pesta pora, mabuk-mabukan. Itu bukan solusi yang tepat untuk kita bisa. Justru itu menambah masalah di dalam kehidupan kita. Belum satu selesai masalah, tambah lagi masalah mabuk-mabukan. Belum satu selesai masalah, tambah lagi masalah narkoba. Apakah itu yang Tuhan inginkan dari kita? Saya rasa itu tidak. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang patut kita andalkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan penghiburan, pengharapan kepada kita. Layaknya seperti Raja Daud yang sudah memberi teladan kepada kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita mendengar ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berbagai macam sakit penyakit, berbagai macam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga yang dihadapi kita. Apakah kita harus semakin menjauh dari hadapan Tuhan? Apakah kita harus putus asa, harus kecewa dengan Tuhan, dengan semua persoalan yang kita alami? Saya rasa itu tidak. Itu bukanlah solusi yang tepat. Raja Daud sudah memberi teladan. Kita melihat di dalam ayatnya yang kedua berbunyi demikian, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Hanya kepada Tuhan kita meminta pemeliharaan. Ya, hanya kepada Tuhan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Hanya Tuhan yang mampu menenangkan jiwa kita di saat-saat kita mengalami tantangan hidup yang sangat berat. Jangan lari kepada ilah-ilah lain. Jangan lari kepada hal-hal yang hanya menjebak kita, hanya menjerumuskan kita lebih jauh lagi masuk ke dalam persoalan-persoalan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mintalah pertolongan kepada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kalib langit dan bumi, seperti Bapak Jo pernah katakan kemarin. Allah Maha tahu. Dia tahu apa kesulitan kita, Dia tahu apa kesusahan hati kita. Dia sanggup memberikan solusi kepada setiap kita atas kita tetap hidup kudus, hidup berkenan kepadanya. Memiliki kepercayaan yang luar biasa. Menaruh kepercayaan 100% kepadanya. Maka Allah yang kita andalkan, Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita yang mengaku dengan mulut, yang percaya dalam hatinya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang sanggup melepaskan kita dari persoalan, maka Allah yang kita andalkan, Allah yang maha tahu itu sanggup melakukan perkara yang ajaib, bahkan yang di luar pemikiran kita, layaknya seperti ketika Dia menolong Raja Daud.
Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita semua boleh dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Ibu Vero. Silakan. Terima kasih. Berdiri aja. Silakan Pak. Untuk memberikan komentar. Oke. Kedengaran ya suara saya ya. Bagus Ibu Ya, Vero. Pak. Bagus. Ya. Terima kasih Gerak-geriknya Pak. juga oke. Berdirinya tegak. Mungkin kalau bisa dikurangi cepat ngomongnya. Mungkin ngomongnya agak terlalu cepat. Dipelanin. Mungkin karena waktu, Pak. Slow. Nggak perlu cepat-cepat, nanti orang kurang bisa nerima nanti ya. Oh, ya. Yang masuk di pikiran kurang nanti. Jadi pelan-pelan aja ngomongnya. Itu aja yang bisa. Berarti kelemahannya terlalu cepat ya Pak ya? Terlalu cepat ngomongnya ya. Tenang aja Ibu Vero. Ya. Ya Pak, ya Pak. Terlalu cepat bicara. Oke, itu aja. Mungkin yang lain mau kasih saran? Ya, saya mau kasih masukan. Saya lihat Ibu Vero cocok untuk khotbah di KKR nanti. Versi wanita ini. Karena lantang sekali ya. Puji Tuhan sih, dan firman untuk sesingkat itu masuk ke kehidupan juga oke tadi. Kontak mata oke, mimik juga sangat menjiwai dengan apa yang disampaikan ya. Tapi puji Tuhan. Tapi nanti untuk orang selanjutnya, komentar-komentar yang akan diberikan, mungkin Ibu Vero juga bisa catat supaya nggak terjadi juga nanti ke depannya untuk Ibu Vero. Mungkin tadi yang kecepatan tadi itu karena 15 menit waktunya itu ya. Ya. Grogi juga Pak, grogi udah lama. Ya, nggak apa-apa, ini latihan ini. Ya. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Vero. Oke, silakan. Terima kasih Ibu Vero. Saya akan memanggil orang selanjutnya tadi Pak Karno. Digopoma dulu kali Pak ya. Gopoma lagi. Pak Karno. Pak, digopoma lagi bisa nggak dulu? Nanti saya di nomor ketiga atau gimana gitu. Ada lagi mungkin yang dari Gopoma lagi atau Pak Eko? Nggak apa-apa, variasi nggak apa-apa. Jangan hanya dari Gua Boma aja. Variasi nggak apa-apa. Atau ada yang lain? Yang lain. Atau dari Gua Boma ada yang siap? Pak Yuyun, silakan Pak Yuyun. Sudah siap mic soalnya. Nggak apa-apa dari Gua Boma lagi. Nanti habis ini biar bisa disiapkan ya. Saya rasa Ibu Aken udah siap harusnya. Jadi habis Ibu Aken itu Vivi ya. Vivi nomor 4 nanti. Oke. Silakan Pak Yuyun. Oh iya. Jangan. Sepertinya giliran Karno gimana? Enggak, Ibu Bapak aja. Ya. Bapak aja. Pak Yuyun aja. Silakan Pak. Ya. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada saat ini saya juga untuk belajar khotbah ya. Jangka waktu 15 menit. Ini udah mulai jam berapa? Jam 7. Jam 7:21 Pak. Saya akan hitung waktunya. Mungkin maafkan saya sebelumnya ya. Saya mungkin tidak seperti Ibu Vero karena kita ini adalah muridnya Pak Erik. Sebelum saya diajar oleh Pak Erik, ini adalah sebagai praktek bagaimana saya udah menjadi jemaat Pak Erik. Jemaat Tuhan yang telah diajar oleh Pak Erik. Ya. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Silakan Pak. Ya oke, pada malam hari ini khotbah saya persiapkan ialah untuk tema yang saya berikan di sini. Seperti ada tertulis di dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-27.
Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak demikian. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, saya mau katakan di sini, karena setiap manusia ini adalah perubahan oleh karena pembaharuan budinya. Yang terdapat, saya bacakan adalah yang terdapat dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini yang sebagai untuk memotivasi kehidupan saya yang selama ini yang tidak mungkin bagi setiap manusia, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena kenapa saya berbicara dengan demikian? Karena banyak orang itu adalah merupakan karakter. Karakter itu katanya tidak akan bisa berubah sebagaimanapun kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita betul-betul mempersiapkan diri untuk merubahkan segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan berfirman yang terdapat dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga itu. Coba bacakan. Ya. Ya tunggu ya. Injil Yohanes berapa, Pak? Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, saya baca ya. Oke. Ini dalam perikop di atas firman yang telah menjadi manusia. Dan ayat yang ketiga saya ambil ya, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya itu udah jelas sekali firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Maka setiap kita ini kalau kita ini mau berubah, kita mohon pertolongan pada Tuhan, kita ini akan diubahkan karena Tuhan itu akan berpindah segala sesuatu yang jadi di dunia ini ialah firman Tuhan yang telah menjadikannya. Maka semua itu akan menjadi perubahan. Saya merasakan secara pribadi saya sendiri. Karena saya ini manusia lama saya itu betul-betul sangat-sangat tersesat. Memburuk sekali. Maka dengan demikian pada saat ini dari segala pembaharuan budi saya, karena saya sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah betul-betul mengubahkan hidup saya, sehingga saya boleh memotivasikan saudara-saudara yang jauh daripada sana, yang di sana, yang betul-betul tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini makanya saya betul-betul untuk berubah hidup di dalam Tuhan karena firman Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Ini yang dapat saya sampaikan, firman Tuhan yang dapat singkat ini yang dapat saya ceritakan. Karena saya berubah adalah karena firman Tuhan. Mungkin cukup di sini saja yang saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Semoga kita ini bukan hanya secara karakter lagi. Ini adalah karakter saya, tetapi itu adalah dipertanyakan, diterpeksekan dalam pribadi kita lepas pribadi. Karena setiap kita ini betul-betul udah mau berubah oleh karena kebenaran, ya berubahlah, lepaslah dari segala dunia lama kita sebagai manusia lama kita. Sehingga kita boleh menjadi bagian di dalam Tuhan. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Maafkan saya yang kurang pas ya, tidak seperti Ibu Pel. Ya, terima kasih. Sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Tangan buat Pak Yuyun. Silakan Pak Jo. Oke. Mungkin Pak Yuyun lebih bisa menjabarkan lagi, menjelaskan lagi tentang teksnya ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Lalu apa yang dijadikan? Itu saya lihat itu anjing sebelah kanan itu. Kita semua dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak dijadikan oleh Allah. Dan memang Allah adalah pencipta segalanya. Termasuk bahkan virus-virus yang sekarang sedang melawat seluruh muka bumi ini. Itu juga dijadikan oleh Tuhan. Nah, jadi untuk penjelasan daripada ayat atau dimekarkan ayatnya, dijelaskan ya kata-katanya itu frase demi frase, beberapa kata demi beberapa kata seperti itu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu bisa dijelaskan. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi.
Nah, itu bisa dijelaskan. Lalu Bapak Yuyun tadi kasih contoh perubahan di dalam diri Pak Yuyun sendiri. Cuma kenapa nggak dikasih contohnya, Pak? Apa? Dulu suka marah, sekarang lebih damai sejahtera, dulu galak atau apa begitu? Apa yang mau dimaksudkan berubah secara apa ini? Supaya jelas jemaat tahu, oh kalau Pak Yuyun bisa dari pemarah sekarang jadi sabar, saya juga orang yang galak, orang yang iri, sekarang saya juga bisa berubah. Jadi ada harapan begitu ya? Ya. Yang dimaksudkan apa, Pak? Perubahan yang Bapak alami. Ya, maaf tadi saya jelaskan. Saya kira ini semua orang sudah mengetahui sifat saya. Rupanya masih ada yang tidak tahu yang di luar sana. Saya dulu orangnya pemabuk, Pak. Saya dulu orangnya keluyuran. Saya dulu orangnya penyembah berhala yang berat. Saya juga perdukunan, saya ikuti. Saya banyak udah pelayanan. Saya umur udah mencapai 48. Sehingga 48 menjamur sampai 50 tahun. 2006, 2008 saya baru mengalami bahwa saya mau ke gereja. Itu pun baru pertama kalinya saya di gereja. Lambat laun saya merasakan haus dan lapar akan kebenaran, akan ya mau beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana namanya yang mengerti? Jadi saya lama-kelamaan saya itu merasa betul-betul rasa ingin tahu bagaimana sebenarnya hidup di dalam Tuhan. Terus saya jalani seterusnya sampai sekarang. KKR seminar itu yang saya pelajari. Serajin ibadah, saya betul-betul intim dan ingin tahu bagaimana sebenarnya harus menjadi orang yang dapat mengetahui supaya kita dapat berubah. Itu sebabnya, Pak. Sehingga pada saat ini saya juga dapat mengerti sedikit demi sedikit tentang isi hati Tuhan yang telah mengubahkan hidup saya. Memang tiada yang mustahil bagi Tuhan itu. Sementara saya waktu itu bagi saya sendiri pun tidak mungkin hal ini terjadi sehingga saya boleh berbicara di depan mimbar seperti ini. Karena usia saya udah kalau secara manusia kita ini udah tua, tidak mudah diubah-ubahkan lagi. Terkecuali anak-anak kecil bisa diubahkan. Itu yang saya maksudkan tadi, karena bagi Tuhan tidak mungkin, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu pasti mungkin. Nah ini sebabnya yang saya katakan tadi ya, saya ambil dari Markus 10 ayat yang ke-27 tadi. Nah, ya, jadi boleh pengalaman pribadi boleh dijelaskan supaya bisa jadi contoh. Mungkin di jemaat itu ada anak-anak muda juga terjebak dengan minum-minuman keras. Iya, Pak Yuyun bisa cerita gimana saya dulu suka minumnya seperti apa, minumnya di mana, ngabisin uang berapa, lalu berubah sekarang saya nggak minum lagi. Atau tadi itu ya, penyembah berhala itu, apa berhalanya itu? Bisa dijelaskan itu? Apa patung-patung atau kemana, atau dukun-dukun atau kemana, itu bisa dijelaskan. Dan itu akan jadi contoh yang baik buat jemaat. Oh, saya juga bisa berubah, atau saya juga harus berubah ini. Tidak boleh pergi ke dukun-dukun lagi. Jadi itu contoh yang baik ya. Dia dibahas sekarang nggak, Pak? Enggak usah sekarang. Nah, untuk lain kali. Ini hanya contoh untuk saran untuk khotbah lain kali ya. Oke, silakan Eric. Cukup saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini ya. Tuhan Yesus berkati. Kalau dari saya, Pak Yuyun punya kesaksian yang sangat luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana Pak Yuyun mengatur urutan yang kesaksiannya. Sebenarnya Pak Yuyun kalau dibawa kemana-mana untuk bersaksi kehidupan dulu dengan kehidupan sekarang, itu sangat menjadi berkat untuk banyak orang sebenarnya. Karena saya dengar dari Pak Yuyun waktu di Gobuma aja, saya justru bagus banget untuk seandainya bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Itu aja. Dan
Untuk suara oke, mimik juga oke. Tinggal mungkin agak perlu lebih tenang sehingga waktunya lebih lama. Ini kan Bapak cuma singkat cuma berapa menit ya? 5 menit? 7 menit. Sampai 10 menit ya. Sedangkan dikasih waktu 15 menit. Jadi bisa pelan-pelan ceritanya atau pengalaman hidupnya dibagikan sama jemaat, bisa. Iya. Lebih tenang aja Pak, lebih tenang, lebih santai begitu, lebih Ya, belum Pak, karena saya malam hari ini tidak mempersiapkan diri saya untuk khotbah karena saya pikir bukan giliran saya. Maka saya betul-betul belum ada persiapan pada malam hari, makanya saya grogi tadi. Kenapa harus saya pikir aku kan? Nah, ini masalahnya, jadi saya gegap juga. Grogi. Aman Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yuyun. Terima kasih buat usahanya. Nanti pasti bisa lebih baik lagi karena kita sedang belajar ya. Ya, lain kali lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, tadi saya lupa selanjutnya siapa ya? Pak Bu Akian ya? Bu Akian. Ya, Bu Akian silakan. Hilang gambarnya. Udah. Silakan Ibu Akian. Ada apa Pak Karno? Oke, masih disiapkan ya. Bu Akian udah siap? Oke, silakan berdiri Ibu. Oke, shalom. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita belajar bersama malam hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita pernah mendapatkan suatu kata perintah dalam diri kita. Misalnya orang tua kita pernah memerintah kita untuk melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan perintah itu atau kita nggak melakukan? Nah, kalau kita melakukan perintah itu, apakah kita langsung pergi begitu saja? Apakah kita langsung pergi begitu saja tanpa tahu apa yang harus kita lakukan? Saya rasa tidak. Dan kalau kita melakukan perintah itu, apakah kita melakukan karena itu suatu perintah orang tua? Dan itu juga saya rasa bukan karena suatu perintah, tapi karena kita merasa kita suatu kewajiban kita sebagai anak, ya, sehingga kita mau melakukan perintah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan juga akan mengajar kepada kita untuk melakukan suatu perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk kita bisa mengetahui apa itu perintah Tuhan kita, mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 19, Injil Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Saya rasa kita semua sudah tahu ayat ini yang ini seperti ini. Saya akan bacakan Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu sekali Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap harinya, Tuhan berbicara kepada saudara dan
saya untuk melakukan sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Dan dia katakan, saat dia memilih kita, saat dia memilih saudara dan saya, dia katakan kita harus pergi. Kata pergi itu suatu perintah yang harus kita laksanakan. Berarti kita, saat kita terima keselamatan itu, kita tidak harus berdiam diri. Kita tidak harus berdiam di tempat dan hanya menikmati keselamatan yang Tuhan percaya dan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dia mau katakan kepada kita supaya kita pergi melakukan perintahnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini kata suatu jadikanlah, bagi kita mau istilah suatu bentuk bahan yang mungkin belum menjadi bahan yang baik, kita akan membuat itu menjadi bahan yang lebih baik. Dan kita tahu di luar sana, jika kita bertemu dengan orang yang belum percaya dan bertobat, tentu kita mendapatkan sikap hidup mereka yang sangat menyenangkan. Nah, di situ kita akan ditempatkan untuk bisa mendekati mereka. Dikatakan firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa murid. Kita mendekati mereka, mengajar mereka supaya kita membuat mereka bisa mengenal Tuhan, bisa menjadi anak Tuhan, bisa menjadi murid Tuhan. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita melayani mereka. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan bahwa Yesus itu mengasihi kita, mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu akan menolong kita dalam segala masalah hidup kita. Jika kita punya masalah, dia akan menolong kita. Sehingga di saat kita melayani itu ada suatu kata jadikannya. Saat kita sudah menyatakan firman Tuhan dan akan mereka mengambil suatu keputusan, dan firman Tuhan selanjutnya katakan, maka kita akan lakukan selanjutnya, baptislah mereka. Kita mau membaptis mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka diteguhkan, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Itu satu kata perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti di sini saat kita terima keselamatan, kita tidak hanya menikmati keselamatan itu seorang diri, tapi firman Tuhan atau Allah menghendaki supaya keselamatan itu dimiliki oleh semua orang, bukan hanya buat kita sendiri. Dan kita harus bergerak, kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan, karena ini dikatakan adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya saudara, kita mau melihat ayat ke-20. Dan jadikanlah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka. Kita tidak hanya setelah menjadikan mereka menjadi bangsa atau murid Yesus, kita bukan hanya cukup sampai di situ saja. Tapi firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan? Kalau kita melihat perintah Tuhan di sana dikatakan, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Itu suatu kasih yang pertama kali yang Tuhan perintahkan kepada kita saat kita terima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Kita harus katakan bahwa Yesus mengasihi kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan Allah yang kita sembah. Yang selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia. Mungkin dulunya dia manusia yang selalu berbuat jahat kepada seseorang, yang membenci seseorang. Nah, saat kita menyatakan firman kepada mereka, menyatakan bahwa Yesus mengasihi dia, dia juga akan mengasihi sesama. Karena siapapun di antara dia, di tengah-tengah dia adalah sama, ada ciptaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah itu kita melihat kalau kita sudah ajarkan untuk melakukan sesuatu yang baik, seperti kasih Tuhan, kasih sesama kepada sama manusia, kita katakan kepada mereka bahwa di saat kita mengikut Tuhan, firman Tuhan berjanji
Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia katakan barang siapa yang percaya kepada dia dan mengikuti dia. Firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh indah itu janji Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, saat kita mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang, ada janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Nah, di sini janjinya apa? Janji yang sungguh luar biasa. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik dalam suka duka, susah senang, sakit sehat, Tuhan akan tepati janjinya buat saudara dan saya. Saudara, saya percaya firman Tuhan malam hari ini yang kita dengar. Kalau kita benar-benar mau menjadi pengikut Tuhan, kalau kita benar-benar sudah menyerahkan hidup kita buat Tuhan, kita tidak hanya berdiam diri di tempat. Kita tidak hanya bisa menikmati keselamatan itu seorang diri. Tapi Tuhan katakan kepada saudara dan saya, kita harus pergi ke suatu tempat. Dengan kata lain di sana dikatakan untuk mengabarkan kebenaran Allah. Mengabarkan firman Tuhan tentang keselamatan. Karena Yesus bukan hanya mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Dan Tuhan akan menyelamatkan bukan hanya satu suku bangsa, tetapi semua bangsa, semua bahasa yang percaya. Begitu ya. Tapi tidak semua, tetapi ada kata tetapi yang percaya kepadanya. Itu yang akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan tentang keselamatan. Saudara, saya percaya firman Tuhan malam hari ini yang kita akan merasa diberkati jika kita sudah mengerti panggilan kita. Kehidupan kita bersama Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Beritakanlah firman ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka melakukan sehingga sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih. Itulah firman Tuhan buat kita malam hari ini yang memberkati kita. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati, amin. Berikan tepuk tangan buat Bu Akian. Silakan Pak Jo memberikan komentar. Mungkin lebih baik kalau ada meja atau mimbar kecil begitu ya. Kalau enggak, seperti Ibu Akian, tangannya harus pegang Alkitabnya ya, walaupun Alkitabnya itu HP itu ya. Jadi tangannya enggak bebas untuk bergerak ya. Tapi kalau diletakkan di meja begitu, tangannya bisa bebas. Gerak-geriknya lebih luas ya, lebih terbuka ya, lebih gampang. Jadi mungkin lain kali untuk di rumahnya Ibu Akian ya. Di villa Pak, di villa atas. Oke, di villa atas disediakan meja atau yang lebih tinggi begitu sehingga bisa diletakkan HP-nya atau Alkitabnya itu dengan sehingga tangannya Ibu Akian lebih bebas ya untuk bergerak ya, untuk melakukan gerak-gerakan yang diinginkan. Nah, sekarang memang ini kita bicara tentang amanat agung. Amanat agung itu terdiri dari 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, membaptiskan. Sebelum membaptiskan tentunya harus menginjili dulu, membaptiskan. Kedua, mengajar terus. Dan yang ketiga, memuridkan. Ini sudah diucapkan sama Ibu Akian. Cuma sangat lebih baik kalau dikasih contoh-contoh sehingga konkret ya. Contoh-contoh sebagai konkret. Misalkan nomor 2 itu ya, ajarlah mereka. Kalau seorang ibu tanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, gimana menjadi istri yang baik terhadap suaminya. Gimana menjadi ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Kalau seorang yang tanya sama Ibu Akian ini seorang siswa atau mahasiswa, gimana menjadi siswa atau mahasiswa yang baik. Atau kalau seorang pengusaha, gimana? Jadi kita harus mengajarkan kepada semua orang kehendak Allah bagi mereka masing-masing. Dan dikasih contoh-contoh yang banyak begitu ya. Dengan demikian mereka ngerti, oh ini yang dimaksudkan, yang saya harus ajarkan kepada orang-orang sekitar saya itu. Lalu yang ketiga adalah memuridkan. Gimana itu memuridkan? Bukan saja diajar, tapi menjadi murid. Apa bedanya?
Apa artinya itu menjadi murid Kristus? Harus tunduk tentunya, sudah dengar ajarannya, lalu tunduk. Misalkan kalau orang disakiti hati, orang dibully, atau orang dimaki-maki atau sebagainya, atau orang ditipu uangnya, jumlah yang besar begitu. Apa yang harus dilakukan? Kita mengajarkan untuk mengampuni misalkan. Lalu gimana itu mengampuninya? Ya, berdoa untuk mengampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu sebagai murid harus berbuat apa? Ya, saya akan mengampuni, saya akan berdoa bagi dia, orang yang sudah nipu uang saya. Dan kalau saya ketemu, mungkin saya perlu mengasihi dia. Kalau dia motornya atau mobilnya banyak kempes, saya cepat-cepat harus turun dari mobil saya akan bantu dia untuk ganti mobilnya dengan ban serep ya. Ganti ban mobilnya menjadi ban serep. Itu tindakan-tindakan kasih. Jadi bukan saja menjadi murid Kristus, bukan saja dengar firman-Nya, oh ngerti ini kehendak Allah seperti ini, tapi kemudian melaksanakannya secara real. Dengan demikian seorang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Jadi itu penjelasan daripada amanat agung ya. Jadi Ibu Akian sudah menjelaskan 3 hal ini, tapi masih lebih bersifat abstrak ya. Tahu tapi nggak ada contoh-contohnya. Jadi sangat baik kalau Ibu Akian kasih banyak contoh ya. Contoh-contoh real itu gimana ya. Ya itu saran saya. Iya Pak, terima kasih. Jelas nggak Ibu Akian? Atau perlu dijelaskan lagi? Ya jelas Pak. Jelas ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak buat komentarnya. Jadi maksud Pak Jo itu tadi memang supaya lebih dalam dan banyak contohnya, ya. Setelah ini Vivi, cuman sebelum saya serahkan ke Vivi, saya mau kasih tahu ini kita masih ada waktu. Setelah Vivi ada 1 orang terakhir, saya udah tulis namanya Ferry nanti ya. Ferry yang akan setelah Vivi, Ferry. Jadi biar apapun yang tadi dikomentar oleh Pak Jo untuk siapapun tadi yang sudah, biar yang lain juga bisa catat supaya nanti bisa lebih baik juga. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Pak Yuyun sekali lagi ataupun siapa nanti akan sekali lagi supaya lebih matang. Ya, karena kan kita lihat waktunya kan udah mau 5 orang, bisa mampu 5 orang gitu. Oke. Oke, saya langsung serahkan kepada Vivi. Ya, shalom. Shalom semuanya. Ya, malam ini kita mau belajar tentang prioritas hidup. Apa itu prioritas? Nggak ada kabarnya ya. Tunggu bentar, Vi. Oke, saya udah spotlight sekarang, udah kelihatan sekarang. Oke, silakan. Vi. Ya. Sorry. Ya, oke. Ya, kita ulang ya. Shalom semuanya. Ya, malam ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan tentang prioritas hidup. Apa itu prioritas hidup? Prioritas adalah hal yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita. Jadi, apa yang menjadi utama dalam hidup kita itu disebut prioritas. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apa itu materi atau keuangan atau karir kita atau pernikahan atau masa depan atau suaranya kok nggak jelas ya? Kata-katanya kurang jelas ya? Jelas sih, Mbak. Mungkin perlu didekatkan sedikit kameranya kayaknya. Dan mimbarnya terlalu tinggi ya, nggak kelihatan wajahnya Vivi ya. Ya mungkin mimbarnya disingkir. Ini jadikan meja itu aja, meja merah itu jadi mimbar. Atau kameranya terlalu rendah, melihat ke atas ya. Oke. Jadikan meja itu aja jadi mimbar, Pak. Oke ya. Oke, silakan Vi. Ya, kita lanjutkan. Jadi apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Keuangan kah? Karir kita kah? Pernikahan kah? Masa depan kah? Atau mungkin Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau kasih satu ilustrasi. Di sini sudah disediakan ada batu yang besar, batu kerikil, dan juga pasir. Ini diilustrasikan
Tuhan sediakan yang besar, yang kecil, bahkan sangat kecil. Ketika kita memasukkan, mendahulukan mana yang menjadi prioritas kita, kita akan mendapatkan apa yang kita prioritaskan. Nah, ketika kita memasukkan kerikil besar terlebih dahulu, kita mengutamakan hal-hal yang penting dalam hidup kita, dan juga kita masukkan kerikil, pasir-pasir, kita bahkan bisa mendapatkan semuanya. Ketika kita memasukkan hal-hal yang kecil dulu, saya yakin kita tidak bisa dapatkan semuanya. Nah, dalam ilustrasi ini kita mau belajar. Terkadang kita seringkali mengutamakan hal-hal yang tidak penting, terutama anak-anak muda. Apa itu? Kesibukan waktunya, terutama HP yang sering terjadi saat ini. Nah, buka dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Kita baca sama-sama. Di sini kita belajar dari Maria dan Marta. Nah, ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Di sini tidak dituliskan, tetapi kampung itu adalah kampung Betania, tempat Lazarus dilahirkan. Nah, dilanjutkan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta dan juga Maria menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Maria ini dia hanya duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, Maria terus mendengarkan. Sedangkan Marta sibuk mengurus ini, mengurus itu untuk menyambut Tuhan. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di sini dikatakan Maria cuma duduk di bawah kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk menyiapkan ini, sibuk menyiapkan itu untuk Tuhan Yesus. Bahkan masalahnya, Marta yang sibuk menyiapkan ini itu, dia sempat mengeluh kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-41 dan 42. Ini jawaban Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari sini kita bisa belajar. Tanpa kita sadari, kita seringkali seperti Marta. Ketika kita mau beribadah, yang kita sibukkan adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri secara fisik. Ada yang sibuk cari baju, ada yang sibuk berdandan, bahkan berjam-jam di depan kaca. Sudah waktunya ibadah, yang paling penting tidak disiapkan. Kita harus seperti Maria, yaitu mempersiapkan hati supaya kita bisa duduk manis mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu sabda kebenaran firman melalui hamba-hambanya. Nah, kita lanjut. Yang Tuhan inginkan adalah kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan tidak hanya mendengar, tapi mulai merenungkan firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tapi kenyataannya apa? Sebagian anak muda, bahkan boleh dikatakan termasuk saya karena saya masih muda ya, ketika firman Tuhan mau diberitakan, pendeta berdoa terlebih dahulu. Nah, saat berdoa semua sangat manis, semua duduk manis, berdoa, tapi ketika sudah amin, nah anak-anak muda sering ini, pertama buka layar HP-nya, buka Alkitab, tapi tiba-tiba bisa jadi cek WA story, bisa jadi buka Shopee, bisa jadi buka IG, tiba-tiba selfie. Itu yang sering dilakukan anak-anak muda. Nah, tapi kita harus berubah. Saya yakin semua di sini seperti itu ya. Tapi saya termasuk, saya mengakui.
Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Dari Marta dan Maria kita seharusnya sudah belajar yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita seharusnya adalah Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas? Yang pertama, kita kenali pribadi Tuhan. Mengenali dengan cara apa? Dengan cara membaca firman, merenungkan firman. Sebab firman adalah Allah itu sendiri. Nah, kita harus belajar merenungkan. Supaya lebih dalam lagi kita mengenal pribadi yang kita prioritaskan. Yang kedua, kita harus bangun hubungan dengan prioritasnya kita, Tuhan kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara doa. Yaitu kita bisa mulai komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Dan yang terakhir adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan yang kita prioritaskan dengan cara apa? Menaikkan puji-pujian yang di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak muda mungkin gak ada pertanyaan seperti itu. Tuh, saya kerja gimana? Saya punya kesibukan ini, saya harus begini, saya harus begitu. Firman Tuhan katakan dalam Matius yang ke-6, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Jadi apa yang kita khawatirkan? Karir, masa depan, pernikahan, semua Tuhan sediakan. Apalagi anak-anak muda, pasti khawatirnya apa? Pasangan hidup. Dan orang pacaran pasti iri-iri ya, bikin sakit mata katanya. Nah, kita harus tahu Tuhan menyediakan. Bahkan dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Hawa untuk apa? Untuk menjadi penolong sepandan untuk Adam. Yang artinya Tuhan menciptakan semua manusia itu berpasangan. Tidak ada yang jomblo. Nah, pasti ada. Tetapi waktunya Tuhan. Apakah saudara sudah siap untuk itu virusnya Tuhan? Nah, jadi utamakan Tuhan. Kalau untuk masa depan, tenang. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Nah, jadi mulai hari ini semua ambil komitmen bahwa kita harus menjadikan Tuhan prioritas. Karena apa yang Tuhan janjikan tidak pernah Tuhan ingkari. Amin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Vivi. Oke, silakan Pak. Oke. Kenapa ya soundnya kurang bagus ya? Saya terimanya kurang jelas ya. Bisa jadi dinyalakan kameranya nggak kelihatan, masih nggak kelihatan itu Vivi-nya. Mana Vivi-nya ya? Oh itu. Sinyalnya kurang Pak. Soalnya kami di gereja. Tapi jelas sih Pak di tempat kita Pak. Suaranya ya? Jelas ya. Jelas. Saya aja yang nggak jelas. Oke, Vivi, kamu berani memberi contoh yang real, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Maksudnya apa tadi itu ya? Ada gelas plastik terus kasih batu dan pasir dan apa? Itu maksudnya apa? Tujuanmu apa? Kasih ilustrasi apa itu? Gelas itu bagus itu. Gelas plastik itu seperti diri kita. Batu yang besar itu berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dari yang besar, sedang, kecil. Jadi ketika kita memilih mana yang mau kita prioritaskan, nah itu yang menentukan berkat yang kita terima. Saya masih nggak mengerti. Jadi maksudnya ada batu besar, terus ada batu sedengan, terus ada pasir, itu maksudnya apa itu? Berkat itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, dari sini itu dimasukkan di gelas, artinya kita terima. Terus gimana? Ya, yang kita terima. Nah, kalau kita mengutamakan yang besar, yang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, kita pasti memasukkan yang besar dulu. Ketika kita memasukkan yang besar, bukannya tadi itu batu yang besar itu berkat yang besar, berkat yang banyak. Ya, berkat. Jadi ketika kita bisa mengutamakan Tuhan dulu, kita bisa terima semuanya. Oh, kurang jelas ya, Vivi ya.
penjelasannya iya. kurang. Mungkin benar ya, tujuannya benar, tapi penjelasannya kurang jelas bagi yang hadirnya. Oke, terus jadi yang prioritas cuma satu ya, Vivi ya? Kamu maksudnya prioritas itu hanya Tuhan aja? Maksudnya memprioritaskan, bukan prioritas Tuhan aja, tapi memprioritaskan. Memprioritaskan Tuhan, begitu ya? Ya, diteguhkan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Jadi cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, yang lain akan Tuhan tambahkan gitu. Ya, bagus. Ya itu memang tepat ya. Cuma penjelasannya yang kurang dimengerti ya sama hadirin, kurang bisa dimengerti. Kamu kasih banyak contoh juga, tapi contohnya kurang terarah ya. Kasih contoh yang sungguh-sungguh terarah. Oh, ini maksudnya ini, memprioritaskan Tuhan itu artinya apa? Artinya apa memprioritaskan Tuhan? Kamu kasih contoh ada anak pakai HP, Shopee dan segalanya, itu artinya apa? Oh, ini orang yang tidak memprioritaskan Tuhan pada waktu ibadah. Ya, itu seperti begini. Terkadang realnya anak-anak muda kan banyak yang ketika firman Tuhan mau diberitakan, banyak yang sibuk dengan HP bahkan nggak mendengar gitu. Ya. Nah, Terus jadi itu maksudnya yang gimana? nggak baik. Sebaiknya usulanmu gimana? Iya, yang nggak disampaikan tadi. Usulmu gimana? HP boleh dipakai nggak? HP boleh, tapi untuk membuka firman Tuhan. Setelah itu? Mungkin untuk digunakan untuk dicatat. Jadi tidak untuk digunakan hal-hal yang di luar ibadah. Jadi setelah waktu Bapak Pendeta mengatakan, mari kita buka dalam Markus sekian begitu, setelah itu HP-nya dimatiin, masukkan tas begitu. Tidak. Caranya gimana? Tetap kita lihat sambil kita mencerna firman itu ada pesan apa untuk kita, dan mungkin kita mulai renungkan. Renungkan di rumah atau renungkan langsung di tempat ibadah, karena kita kan nggak langsung kita cerna semua apa yang disampaikan pendeta, kadang kan nggak serak dengan apa yang kita pikirkan gitu. Terkadang pesan Tuhan kan beda-beda. Mungkin lewat hambanya begini, tapi lewat pribadi Tuhan berbicara mungkin lain. Ya. Vivi, kamu kurang menjelaskan tadi itu ya. Jadi sekarang setelah saya tanya, saya jadi ngerti. Tadinya belum mengerti itu maksudnya apa. Tapi sekarang sudah lebih mengerti. Jadi memprioritaskan Tuhan itu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Sebaliknya apa yang tidak boleh jangan dilakukan. Misalkan terus terang aja. Jadi kalau Bapak Pendeta sebenarnya ada kesaksian. Cuman karena saya lihat waktu sudah dekat, jadi nggak jadi. Enggak, justru terlalu banyak, bukan kekurangan. Justru banyak sekali, contoh-contohnya banyak dan itu bagus, tapi kurang jelas. Masing-masing itu dijelaskan ya. Itu saran saya supaya jemaat hadirin bisa terima contoh-contohnya itu. Seperti tadi dengan batu itu bagus, tapi maksudnya apa? Jadi hidup kita banyak, ada berkat besar, ada berkat sedang, ada berkat kecil-kecil, terus maksudnya apa? Nah, itu bisa dijelaskan maunya apa. Jadi tujuan daripada ilustrasi itu harus ada juga ya. Oke, terima kasih Eric, rasanya cukup ya. Ya, thank you Pak Jo. Sebelum saya serahkan ke Ferry siap ya? Masih ada Ferry di sini. Oh, ada Ferry Hernandez. Saya mau sampaikan dari beberapa orang yang sebelumnya ada penekanan dari apa yang disampaikan oleh Pak Jo. Mungkin nanti satu bisa lebih dalam penjelasannya supaya jelas sampai kepada jemaat. Jadi tidak terlalu abstrak maksud Pak Jo seperti itu. Begitu juga dengan contoh-contohnya bisa lebih banyak, tapi yang disampaikan jadi juga lebih jelas kepada mereka. Jadi semuanya udah oke. Puji Tuhan. Oke, saya serahkan yang terakhir, Ferry. Halo, Ferry. Ferry bisa dengar suara kita? Nggak ada. Mungkin ya itu videonya. Audionya sekarang nyalakan ya. Ya, apa namanya? Ya.
Tunggu sebentar ya. Saya perlu spotlight dulu supaya semua bisa lihat. Ini yang terakhir, nanti saya akan sampaikan kesimpulan yang hari ini. Jadi semua bisa perhatikan baik-baik ya. Oke, silakan saya serahkan waktunya kepada Ferry sekarang. Tes, kedengaran suara enggak? Oh. Kedengaran. Tes. Kedengaran. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Ya, baiklah. Malam ini Ferry udah mempersiapkan diri dari tadi ya. Jadi malam ini Ferry mau sampaikan firman Tuhan tentang alami Tuhan secara pribadi. Kan? Alami Tuhan secara pribadi. Nah, makanya kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita itu dengan sendirinya kita alami Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, Kak, gimana nih alami Tuhan secara pribadi? Apakah pas kita nyembah Tuhan, Tuhan langsung hadir? Teng-deng. Nah, itu pertanyaannya lucu kan? Tuhan, Kak, gimana nih alami Tuhan secara pribadi? Apakah Tuhan langsung hadir? Apakah Tuhan menyerupai malaikat atau apa? No, ya kan? Kita mengalami adalah kan? Namanya alami Tuhan. Mohon maaf untuk banyak anak-anak Tuhan di luar sana berkata, aku sudah alami Tuhan, aku sudah alami Tuhan. Masih nggak mencerminkan kalau dia adalah anak Tuhan. Ya, kutip hamba Tuhan menyampaikan alami Tuhan, alami Tuhan. Jadi alami Tuhan, orang lain itu Tuhan itu bingung. Mana yang alami Tuhan secara pribadi? Apakah Tuhan hadir dalam mimpi? Ya, juga itu hanya orang-orang tertentu, nggak semuanya. Jadi alami Tuhan itu seperti begini loh. Bukan saja mendengar dari perkataan hamba Tuhan. Mohon maaf ya, perkataan hamba Tuhan. Seringkali hamba Tuhan bilang, alami Tuhan, saudara-saudari, alami Tuhan, mari kita alami Tuhan. Kalau kita nggak mengalami secara pribadi, bagaimana kita tahu, oh Tuhan ini gini loh, Tuhan ini gini loh. Contohnya seperti ini. Ada seorang sahabat Ferry. Contoh, hey bro, lu udah pernah makan belum capcay yang di daerah Kaliasin contoh? Capcay daerah Kaliasin. Enak loh bro. Sedangkan kita nggak pernah merasakan capcay itu. Enak apa enggak? Gimana kita mau tahu rasa enak atau enggak? Tapi kita nggak ngerasain. Jadi kita harus ngerasain sendiri, baru kita tahu capcay itu enak atau enggak. Ya kan? Oh, itu di daerah Singkawang, jahitannya paling terkenal di rumah cai segala macam. Kalau kita nggak ngerasa sendiri, bagaimana kita tahu enaknya gimana, nikmatnya, lezatnya gimana? Nah, ini suatu pertanyaan buat kita. Apakah kita semua pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ya kan? Jangan kita mengaku anak Tuhan, aku mau mengalami, kita di gereja luar biasa nyembah Tuhan, ya Tuhan, Engkau sangat baik. Ya kan? Sedangkan kita secara pribadi perjumpaan pertama yaitu hidup kita akan diubahkan menjadi baru. Ya kan? Contohnya yaitu Saulus. Awalnya ia berkobar untuk membunuh, menganiaya murid Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Ya kan? Tapi ketika ia mengalami Tuhan, ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan kita bisa lihat saja Rasul Paulus begitu berkobar-kobarnya, menyala-nyala, membisarkan ingin menganiaya jemaat Tuhan. Tapi luar biasa Tuhan pakai Rasul Paulus sebagai penjangkau jiwa-jiwa. Ya kan? Di sini dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 9 dari ayat pertama ayat pertama sampai 18 dijelaskan. Ya kan? Rasul Paulus saja bisa diubahkan, apalagi hidup kita. Amin. Nah, yang kedua yaitu poin yang kedua
ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kita terima yaitu kita terus punya hati yang rindu mengalami Tuhan, ya kan? Terus ingin datang kepada Tuhan, ya kan? Ferry secara pribadi ingin kesaksian ketika Ferry baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu pas masih baru-baru, itu pas pandemi kemarin. Nah, pas pandemi itu gereja-gereja pada tutup. Jadi gereja-gereja pada tutup. Jadi pas sorenya hari Minggu, tiba-tiba Ferry digerakkan. Fer, datang ibadah. Tapi ibadah di tempat mana? Gitu kan. Jadi Ferry tanyakan, tapi ibadah di tempat mana? Nah, Ferry langsung terlintas di pikiran Ferry, datang ibadah di tempat teman Ferry. Jadi pas Ferry datang ibadah, Ferry nggak tahu apa-apa. Ferry duduk paling di belakang. Paling belakang Ferry duduk. Ferry nggak tahu mereka nyembah Tuhan, ya. Ferry ikut nyembah Tuhan. Nah, ketika penyembahan, awalnya Ferry itu, Tuhan, Ferry mau marah. Nggak pernah mengalami Tuhan, kok nggak pernah mengalami namanya hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Jadi bingung. Mereka bilang, ada yang bilang, oh Tuhan ini hati ngerasa damai, kita ngerasa apa ya, panas segala macam. Tuhan, orang lain hadiratmu dari masa. Sorenya itu Ferry digerakkan. Pas Ferry datang, tiba-tiba penyembahan. Koneksinya rusak ya? Sepertinya putus ya. Mungkin lagi hujan kali di Sanggaulido ya. Jaringan sini tapi oh ada lagi. Ya. Oke, jadi kita lanjut sampai di mana tadi? Oh, iya, pas hamba Tuhan itu berkhotbah tentang 9 karunia roh. Jadi Ferry bingung apa ini? Ada penglihatan, ada pengusiran setan segala macam. Ferry kepo. Ferry duduk paling belakang. Nah, pas penyembahan, hamba Tuhan itu katakan, siapa yang mau terima baptisan Roh Kudus? Jadi Ferry belum pernah mendengar baptisan Roh Kudus apa segala macam, bahasa roh segala macam. Nah, pas penyembahan tiba-tiba Ferry dijamah Roh Kudus. Ferry bingung. Tuhan, ini apa ini Tuhan? Ini apa? Rasa tiba-tiba hati Ferry itu damai. Ya kan? Tiba-tiba hati Ferry itu damai, Tuhan. Ini apa Tuhan? Ferry nggak pernah ngalami. Sebelum-sebelumnya Ferry belum pernah ngalami sedemikian rupa. Nah, ketika Ferry mengalami perjumpaan pribadi di jamaah Tuhan pada malam hari itu, enggak berhenti di situ. Pas setiap hari punya kerinduan. Ya, tadi poin kedua yaitu kita akan terus punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ya kan? Namanya kita, kalau kita jatuh cinta, contohnya kita semua pasti jatuh cinta. Cinta kita ngerasa sabar nih besok hari Minggu ke gereja. Ayo nggak sabar nih kita ketemu sama pasangan kita. Jadi hati kita ini terus ingin dekat dengan kita karena kita sudah terlanjur jatuh cinta. Demikian Tuhan, hari itu rasanya Tuhan, rasanya nggak mau jauh dari Tuhan, ya kan? Rasanya nggak mau jauh dari Tuhan. Pas malam, pas pagi, nyembah Tuhan. Kan ketika saya nyembah hadirat Tuhan pun. Sepertinya sinyal sana memang kurang bagus ya. Kita tetap tunggu. Oke, sudah masuk kayaknya. Yes. Kedengaran suaranya? Yes, kedengaran? Oh, baru hilang ya? Iya, soalnya gimana jaringan di sini ya. Jadi yang kedua yaitu punya kerinduan, ya kan? Ketika kita
dekat sama Tuhan, ketika kita jatuh cinta, mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan, kita akan punya kerinduan untuk dekat. Nah, yang poin ketiga, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan diberi kuasa. Amin. Kita akan diberi kuasa. Kita akan diberi kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan kedagingan kita, untuk mengalahkan dosa kita, untuk mengalahkan amarah kita. Pertanyaannya, mungkin kita, Kak, saya masih marah nih, Kak. Saya masih ini nih, Kak. Saya masih berdosa nih, Kak. Nah, itu beda. Ya kan? Namanya hidup kita, hidup di dalam dosa dengan jatuh ke dalam dosa itu beda. Kalau hidup ke dalam dosa, kita terus-terusan enak di dalam dosa. Terus tinggal, kita terus nikmati dosa. Tapi kalau kita anak Tuhan, jatuh ke dalam dosa, itu beda. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita mau bangkit. Kita mau bertobat. Kita mau minta ampun. Ya. Nah, ada pasal 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun atas kamu menerima kuasa. Ya kan? Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengalahkan kedagingan, kuasa untuk kuasa keberanian dalam memberitakan. Seperti awalnya Petrus ketika Yesus disalibkan, kita mengatakan Petrus sudah menyalahkan saya tidak mengenal Yesus, tapi ketika ia dibaptis oleh Roh Kudus turun atasnya, ia bangkit, ia berkobar-kobar, ia khotbah, ia beritakan kebenaran. Inilah perubahan. Bedanya kita orang Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan orang Kristen yang rutinitas datang ibadah, oke, nyembah Tuhan, sembah Tuhan, pulang, oke lah. Apa yang didapat? Ya biasalah gitu. Ya kan? Inilah bedanya. Pertanyaannya, bagaimana kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ya kita harus terima dengan iman. Kita doa, Tuhan, saya mau mengalami perjumpaan pribadi ini. Setiap kita beda-beda. Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui pergumulan, bisa melalui masalah kita. Setiap kita beda-beda. Kan? Di sini ditekankan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Ya? Nah, sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mohon maaf untuk jaringan malam ini. Di sini memang karakter simpati memang agak kurang jaringan. Oke, thank you Ferry. Kita berikan tepuk tangan buat Ferry. Luar biasa. Saya serahkan waktu untuk Pak Jo untuk memberikan komentar. Setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab sebentar. Habis itu baru saya akan umumkan pengumuman orang selanjutnya dari minggu depan. Terima kasih Pak. Silakan. Oke, Ferry, bagus. Kamu berani ekspresi ya. Wajahnya berekspresi. Kalau sedih, kalau dan sebagainya, gerak-gerak tangannya cukup banyak mengekspresikan. Nah, sekarang saya mau kasih saran untuk topikmu luas sekali. Kan judulnya kan alami Tuhan secara pribadi. Yang mau kamu tekankan itu apanya? Kuasanya, akibatnya, bagaimana diberi kuasa untuk mengatasi kedagingan, atau diberi untuk terima kuasa mengalahkan segala penyakit dan sebagainya. Itu terlalu luas ya. Mungkin salah satu aja, satu poin aja. Jangan terlalu banyak itu, materinya terlalu luas dan nanti malah nggak diterima oleh hadirin. Saya usulkan lain kali hanya satu aja. Jadi misalkan bagaimana mempunyai atau mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimananya, bukan akibatnya, tapi bagaimananya. Jadi bagaimana? Nah, Ferry sudah punya cewek enggak? Udah punya pacar enggak?
Belum, masih jomblo, Pak. Masih jomblo. Yes. Tapi tentunya sudah dengar ya, bagaimana orang pacaran tentunya sudah dengar ya. Bagaimana orang cari istri atau cari suami ya. Nah, itu Allah adalah pribadi. Dan calonmu itu nanti juga pribadi. Jadi bagaimana supaya kamu bisa kenal, misalkan kasih nama Aca aja. Namanya calonmu itu namanya Lucy misalkan ya. Bagaimana kamu bisa mengenal Lucy secara pribadi? Caranya gimana? Kamu harus apa? Kita harus sering berkomunikasi. Ya, harus sering ketemu. Itu dulu. Jadi bagi kita orang Kristen gimana kita harus supaya sering ketemunya itu, kasih contoh berapa kali sehari atau berapa kali sebulan atau cuma hari Minggu aja atau apa? Mengenal Allah secara pribadi. Harus sering ketemu. Sama seperti kamu harus sering ketemu dengan si Lucy itu. Ya kamu kasih saran itu. Misalkan setiap hari sekali. Atau setiap hari 2 kali. Atau 3 kali. Berapa lama? Kalau kamu pacaran, tentunya kamu ngakunya belum pernah pacaran ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pacaran itu tiap kali pacaran berapa lama itu? Berapa menit, berapa jam tiap kali pacaran? Koneksinya hilang ya? Hubungannya hilang ya? Lagi nge-lag kayaknya sana, Pak. Ya. Hilang lagi. Ya, jadi Ferry bisa kasih contoh itu kan si Lucy itu pribadi. Bagaimana seperti mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengenal si Lucy secara pribadi. Waktunya harus sering ketemu, harus lama. Apa aja yang diomongkan? Tandanya bahwa kamu kenal si Lucy itu apa? Ya dia cerita, dia suka ini, dia nggak suka ini, dia suka ini, dia nggak suka ini. Kebiasaannya apa? Selera makanannya apa? Dia suka seafood atau dia suka daging, lebih suka daging atau seafood, atau lebih suka sayur-sayuran, tidak mau seafood, tidak mau daging, tapi sukanya sayur-sayuran. Dengan begitu kamu kasih contoh seperti itu, oh saya kenal si Lucy itu. Cewek saya, calon istri saya. Wah dia itu begini. Nah sama seperti itu juga nanti kita kenal Allah secara pribadi. Harus sering ketemu, jangan hanya seminggu sekali. Jadi dijelaskan itu ya, Ferry dijelaskan. Jangan terlalu baur kebanyakan nanti. Puasanya, bagaimana meninggalkan kedagingan itu terlalu jauh itu. Dan itu sangat abstrak gitu ya. Bagaimana kuasa untuk mengalahkan kedagingan itu gimana itu? Itu abstrak sekali. Harus bikin satu khotbah sendiri bagaimana Roh Kudus menolong kita menguasai atau mengalahkan kedagingan. Apa itu kedagingan? Bagaimana mengalahkannya? Kedagingan dalam arti apa? Nafsu makan, nafsu marah, kedagingan apa? Serakah. Nah, itu dibahas satu persatu gitu ya. Kasih contoh nanti ya. Nah, itu saran saya. Jangan terlalu banyak begitu. Satu poin aja, mengalami Tuhan secara pribadi. Itu satu poin itu aja. Satu hal itu aja, itu dijelaskan secara banyak. Contoh-contoh ya. Oke, itu saran saya, Erik. Pak, saya ada pertanyaan. Apakah baik berkhotbah itu, contoh, Ferry sedang melakukan ini, jadi dia menyebut namanya sendiri gitu, Pak? Iya. Nggak apa-apa ya itu ya? Nggak apa-apa, pribadi nggak apa-apa. Nama teman kalau di dalam jemaat ada teman, misalkan temannya namanya Anton. Anton, nanti namamu saya pakai dalam jemaat ya, dalam khotbah ya. Pakai nama Anton. Boleh pakai nama Anton. Atau seperti tadi ya, namanya Lucy begitu ya. Ya. Saya rasa oke untuk Ferry. Terima kasih buat Ibu Vero, Pak Yuyun, Ibu Akian, Vivi, dan Ferry hari ini yang telah khotbah. Minggu depan saya akan sebutkan, jadi bisa disiapkan, termasuk Pak Yuyun bisa diulang sekali lagi karena kan tadi mendadak ya. 1, Pak Ilai nomor pertama minggu depan.
Bisa diingat. Nomor 2 itu Aven. Nomor 3 itu Filemon. Nomor 4 itu Eko. Nomor 5 itu Esti. Ya, nomor 5 itu Esti, nanti Agape bisa bantu catat, nanti bisa dikirim di grup. Pak Ilai, Aven, Filemon, Pak Eko dari GB Krunang, Esti, dan Pak Yuyun. Ya. Dan minggu depannya lagi Andreas, Pak Dedi, Mak Cece, Ibu Sucin, Ibu Una. Minggu depannya lagi baru saya sebutkan ya. Minggu depannya lagi ada Bu Yuyun, Pak Bernard, Pak Noel, Yuli, Pak Akian. Minggu depannya lagi Pak Karno. Jadi saya sebutkan 2 minggu depan aja dan tadi Pak Ilai. Jadi bisa dipersiapkan supaya tidak mendadak, termasuk Pak Yuyun. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan kalau Pak Jo ada yang mau disampaikan. Beberapa penekanan cukup. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai komentar yang ada mengenai masukan dari Pak Jo? Silakan kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan boleh. Ada? Oke, dari Gobuma kayak mau nanya. Shalom. Silakan. Shalom, ya, shalom Pak Jo. Ya. Saya mau bertanya. Kebiasaan kalau di dalam khotbah itu kalau kita terlebih dahulu menjelaskan temanya, kadang kita lupa teks mana yang mau kita baca begitu ya. Ya. Kemudian seperti tadi itu ada beberapa rekan saya lihat dia sudah menjelaskan temanya terlebih dahulu tanpa dia membacakan teksnya. Ya. Kemudian langsung masuk ke ilustrasi. Kalau yang kayak begitu bagaimana Pak? Ya, temanya atau topiknya boleh diberitahu sebelumnya untuk supaya terarah pikirannya hadirin itu terarah kepada kita akan bicara tentang keintiman sama Tuhan ini. Atau mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Itu boleh diberitahu, tapi kembali jangan lupa, seperti tadi diingatkan sama Ibu Vero, jangan lupa teksnya, ayatnya. Nah ini saya lupa juga mengatakan kepada Ferry ini, teksnya kurang ditekankan teksnya, Ferry. Ayatnya di mana dan ditafsirkannya. Ayatnya bukan hanya dibaca, tapi harus ditafsirkan ya, poin-poinnya itu apa. Seperti tadi itu ya, amanat agung ya. Ada poin 1, membaptiskan. Ada poin kedua, mengajar. Poin 3, memuridkan. Itu dijelaskan semuanya. Jadi harus ada teksnya, betul. Ibu Vero, harus ada ayatnya. Dan itu menjadi utama, landasan utama khotbah kita tiap kali itu teksnya, ayatnya ya. Betul. Ya, kemudian yang kedua juga Pak, saya melihat ini kalau temanya terlalu panjang itu, apakah itu akan membuat kesulitan tersendiri kepada si pengkhotbah untuk menjelaskannya begitu? Kalau misalnya temanya satu kalimat panjang, atau kalau biasanya kan tema yang paling enak itu ya hanya terdiri dari apa ya, 2 kata atau 3 kata atau lebih. Tapi kalau yang terlalu panjang itu kecenderungannya itu kelamaan kita menjelaskan temanya saja begitu. Ya. Poin-poin bagaimana itu Pak? Harus diingat tiap khotbah itu temanya hanya boleh 1. Jangan 2, 3. Nah, seperti contohnya yang diberikan oleh Ferry ya, alami Tuhan secara pribadi, itu temanya ya atau topiknya, alami Tuhan secara pribadi. Tapi kan harus ditekankan satunya itu, mengalami Tuhan yang adalah pribadi. Itu yang harus ditekankan. Nah, tadi saya sudah kasih saran jangan nyebar kemana-mana. Tadi kan seperti Ferry menyatakan juga bagaimana waktu kita itu dekat sama Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengalahkan kedagingan. Kita terima kuasa, bagaimana penyakit-penyakit dan pergaulan, bagaimana mengalahkan penyakit-penyakit atau bagaimana mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam pergaulan. Itu terlalu banyak. Jadi, dan tidak sesuai dengan temanya. Mestinya kembali, seperti tadi saya sarankan kepada Ferry, kembali terus
temanya bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi. Itu 1 poin aja, 1 poin. Jadi 1 khotbah 1 poin aja. Jangan 1 khotbah 3, 4, 5 poin. Itu nanti pusing jemaatnya. Dan pulang kalau ditanya tadi pendeta khotbah tentang apa, mereka nggak tahu, mereka nggak ingat karena ada 5 poin atau 4 poin. Oh, tadi diberitahu juga kita terima kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan penyakit, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi itu terlalu banyak. Jadi betul hanya 1 poin aja. 1 hal pokok aja. Seperti tadi contohnya itu, alami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi. Tadi akan saya contoh gimana kalau misalkan si Ferry punya cewek namanya Lucy. Bagaimana mengenal Lucy yang adalah satu pribadi itu, bagaimana mengenal Lucy secara baik. Harus datang, harus sering ketemu. Kalau ketemu itu harus panjang. Apa aja yang diomongkan. Bicara apa. Perasaannya dikeluarkan. Oh, saya ngerti bahwa Lucy ini tidak suka makan daging. Sukanya hanya sayur-sayuran kalau makan. Jadi itu mengenali satu pribadi. Nah, sekarang dengan Tuhan itu gimana? Nah, itu yang harus dijelaskan sama Ferry secara panjang lebar ya. Dan kasih contoh-contoh ya. Tapi tetap topiknya cuma 1. Bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, jangan terlalu banyak. Nanti malah bingung jemaatnya. Dan lupa semua. Lupa semua. Kalau ditanya jemaat akan lupa. Kemarin pendetanya khotbah tentang apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu ya, lupa ya. Nah, nanti begitu nanti. Tapi kalau hanya 1 poin aja, oh pendetanya ngomong tentang mengalami Tuhan. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih Pak atas itunya, Ya, tanggapannya. Dan memberkati. Terima kasih kembali. Masih ada yang mau bertanya? Oke, shalom Pak. Oke, silakan Pak. Shalom. Shalom. Ya, begini Pak, yang mau saya tanyakan, kebiasaan saya ya, kalau saya berkhotbah itu seringkali saya ilustrasi terlebih dahulu. Nah, apakah ilustrasi itu didahulukan atau baca firman terlebih dahulu? Nah, karena menurut kebiasaan saya memang seperti itu, Pak. Apakah ini boleh kira-kira? Ini ya pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Boleh. Boleh. Boleh ilustrasi dulu, boleh baca Alkitab dulu, boleh kesaksian pribadi dulu. Saya mengalami ini, bagaimana saya mengalahkan nafsu makan atau rakus ini. Bagaimana Tuhan membantu saya untuk mengalahkan rasa rakus ini. Tapi topiknya itu pengalaman pribadi itu boleh. Sebagai ilustrasi dulu boleh. Atau langsung ayatnya juga bisa boleh juga. Tapi harus dijelaskan ya. Poin 1 itu harus ditekankan ya. 1 poinnya itu ya. 1 topiknya itu, 1 temanya itu. Jadi bebas Pak. Dan jangan sama terus. Kan kita khotbah mungkin setiap bulan sekali. Jangan selama 1 tahun itu caranya ayat dulu baru dijelaskan. Ayat dulu baru dijelaskan. Ayat dulu. Nanti membosankan. Ada saatnya ayatnya dulu. Ada saatnya yang lain ilustrasinya dulu. Ada saatnya yang lain pengalaman pribadi dulu. Ada saat lain pengalaman orang lain dulu. Jadi macam-macam. Supaya tidak membosankan. Itu baik. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya mau kasih beberapa masukan. Pertama, setiap pengkhotbah itu pasti punya gaya dan cara berbicara yang berbeda. Jadi jangan pernah kita terpersona dengan satu gaya ini, gaya orang lain, terus kita nggak fokus dengan punyanya kita. Ya, contoh Ibu Vero tadi berbicara seperti ini, terus ada orang pengen seperti Ibu Vero atau gimana, lebih baik seperti gaya kita masing-masing, jadi tidak akan sama. Ya, kedua juga ini berbicara jam terbang nanti. Jam terbang, jadi kita semakin sering berkhotbah, jadi akan semakin terbiasa menyusun susunan khotbah tersebut.
Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu lagi, habis itu kita selesai. Ada lagi? Dari Jembatan 25 ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, boleh lambaikan tangan. Jembatan 25 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh lambaikan tangan seperti ini. Oke, tidak ada. Di Goboma masih ada? Oke, nggak ada. Dari yang lain, Singkawang dan lain-lain, kalau tidak ada, saya mau menyampaikan ini. Ya, salam. Oke. Salam. Silakan Pak, silakan. Terakhir nih Saya pertanyaan dari Pak Yus. menambahkan, ya apa namanya? Saya menanyakan tentang khotbah. Kadang-kadang saya pernah berkhotbah ya. Khotbah saya 1 poin, jadi lari-lari ke tempat-tempat yang lain, tapi selaras dan berkenaan kalau menurut saya, entah bagi pendengar, apa ini dibolehkan, ya, Pak? Kurang jelas saya kurang jelas. Lari-lari bagaimana Pak? Nah, maksudnya begini ya. Saya pernah, seperti ya, saya pernah khotbahkan tentang menanggalkan manusia lama. Ya. Ya. Barang siapa yang hidup dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi terus saya ambil di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, lari, istilahnya kan lari firmannya. Tadi topiknya menanggalkan manusia yang lama. Bagaimana kita membaharui dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, lalu saya mengambil di Roma 12 ayat yang kedua itu kan, jangan lagi kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah kamu dari pembaharuan budimu itu. Apa cocok ini perbedaan apa? Pertanyaan saya, Pak. Sebaiknya dibikin 2 atau 3 khotbah, Pak. Itu perbendaharaan khotbah Bapak akan tambah lama, tambah banyak, dan macam-macam. Jadi hari ini hanya tentang manusia lama. Apa itu artinya manusia lama? Kenapa harus ditanggalkan? Seperti lepas baju itu ditanggalkan, menanggalkan manusia lama itu artinya apa? Itu minggu ini hanya khusus tentang menanggalkan manusia lama. Terus mungkin minggu depannya sebaliknya, memakai manusia baru. Mengenakan manusia baru. Jadi itu konsentrasinya sudah ada, Bapak sudah punya 2 khotbah kalau begitu. Tambah lama tambah kaya nanti. Lalu yang ketiga, Roma 12 ayat 2 itu. Itu tekankan itu juga. Tekankan bagaimana kita itu perubahan dalam hidup itu. Kasih pengalaman pribadi, apa kehendak Allah dan sebagainya, dengan begitu jelas. Jadi Bapak punya 3 khotbah. Jangan semua dicampur menjadi satu, nanti malah bingung orang. Tapi dengan begini, Bapak punya 3 khotbah yang kaya nanti. Yang bisa dikhotbahkan sebulan sekali di mana aja ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup. Jadi harapannya semua yang sudah mencoba, sudah berlatih tadi, nanti kalau ada khotbah, sudah siap untuk berkhotbah, silakan dipersiapkan lebih baik kalau sudah dipercayakan untuk berkhotbah. Dan buatlah catatan kalau bingung mau bicara apa, bikin tertulis gitu ya, supaya tahu apa yang mau disampaikan. Ya, jangan lupa minggu depan Pak Ilai, Aven, Eko, Esti, Pak Yuyun. Silakan dipersiapkan dengan baik supaya nanti kita juga bisa diberikan komentar yang lebih baik lagi. Karena tujuan komentar itu sebenarnya bukan untuk supaya kita kelihatan lemah di mana, tapi supaya kita bisa semakin tahu, kita bisa diperlengkapi dan semakin dikuatkan di bagian mana. Oke? Terima kasih buat Goboma, terima kasih buat Eko, terima kasih buat Pak Akian di Jembatan 25 dan semua di Singkawang juga dan di mana-mana kita. Jangan lupa besok jam 7.30 kita ada kelas penyembahan. Sampaikan kepada teman-teman lain bahwa jam 7.30 kita ada kelas penyembahan dengan Bu Esther. Ya, yang bisa hadir silakan hadir. Dan jangan lupa juga tugas yang Bu Esther untuk hari Selasa untuk dikumpulkan kepada PSD hari Minggu malam. Saya rasa itu aja dari kita untuk malam ini.
kita akan tutup dalam doa. Saya minta dengan hormat Pak Dedi untuk tutup kita dalam doa. Halo, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali ya Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas tuntunan Tuhan di sepanjang sharing kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menambah-nambahkan kami semua apa yang menjadi kekurangan kami, biarlah Tuhan yang memperlengkapi ini semua. Ya kami Tuhan di hadapan-Mu, kami juga manusia biasa, manusia yang jatuh dalam dosa, ampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat malam hari ini hamba-Mu berdoa, buat seluruh serta dimanapun berada pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok juga. Jangan lupa untuk baca rangkumannya, karena rangkumannya tuh sangat menolong kita